terputus. Ternyata durasi yang screen ometik cuma 15 menit. Saya ulangi ya. Jadi CO2 itu senyawa dan molekul, H2O itu senyawa dan molekul, oksigen itu molekul. Di sini kan sudah gampang ada bedakan. Kalau ada dua elemen yang berbeda, berikatan, bereaksi, itu senyawa dikatakan senyawa, CO2 dikatakan molekul. Beda dengan oksigen, satu elemen yang bereaksi membentuk ikatan kimia dinamakan molekul. Nah, di sini juga ada beda antara molekul organik dan anorganik. Sampai di sini HCl H2SO4 itu molekul anorganik. Tapi kalau Anda lihat di sini glukosa dikatakan molekul organik. Kenapa? Dia bisa disintesis, dibuat oleh organisme, dan dia juga merupakan prekursor atau kompartemen penyusun dalam organisme. Jadi asam-asam amino, monosakarida, asam-asam lemak itu molekul organik. Ya, saya rasa clear. Saya lanjut saja mengingat waktu. Ini lanjut. Nah, Anda harus bisa bedakan mana ikatan kimia, pahami dulu. Kita hanya bahas dua ikatan saja. Misalnya ikatan ion. Ikatan ion itu terbentuk apabila satu elektron atau lebih dipindahkan dari satu atom ke atom yang lain. Paling sederhana Anda lihat pada molekul NaCl. Ada ion positif, kation, dan ada ion negatif, Na+ dan Cl-. Itu terjadi pemindahan elektron. Pemindahan elektron dari satu atom ke atom yang lain. Dalam hal ini adalah natrium dan klor. Nah, beda dengan ikatan kovalen. Kalau ikatan kovalen kata kuncinya, jadi kalau ke ikatan ion, kuncinya adalah transfer of electron, perpindahan elektron. Kalau ikatan kovalen kata kuncinya sharing of electron. Sharing of electron itu penggunaan bersama elektron. Misalnya pada metana C6H12O6, antara satu atom C dengan atom C pertama dan atom C kedua, terjadi penggunaan bersama elektron. Kan kalau C dia punya 4 ligan elektron. Itu digunakan bersama. Sehingga ikatan ion itu lebih mudah putus. Karena dia hanya pemindahan elektron. Kalau ada pengion yang lebih kuat, maka selesailah ikatan ion. Garam kalau Anda masukkan dalam air, langsung larut. Benar kan? Beda dengan senyawa-senyawa organik yang menggunakan ikatan kovalen, tidak akan langsung larut. Misalnya butuh treatment suhu, butuh treatment tekanan, dan sebagainya. Mengapa? Antar atom itu terjadi penggunaan bersama elektron. Inilah kunci dari biokimia. Pemutusan ikatan karbon pada glukosa, karena dia terjadi sharing elektron, maka juga akan terjadi pelepasan energi bebas yang nanti ditransformasi menjadi adenosin trifosfat. Nanti kita bahas. Karena itu dasar biokimia sangat penting ya. Berikut ada ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu bentuknya indah. Anda bisa lihat ikatan hidrogen pada salju, pada es. Kalau air Anda masukkan pada suatu wadah, maka air itu akan mengikuti bentuk wadah yang Anda masukkan air. Ya kan? Coba Anda masukkan air di dalam botol, dia akan ikut bentuk botol. Karena ikatan hidrogen yang ada pada air itu mudah sekali putus, tapi mudah sekali berikatan. Atau begini sederhananya, Anda evaluasi. Kalau Anda sudah berpacaran, pacaran Anda ada 3 tipe. Pacaran tipe ikatan hidrogen, kelihatan romantis, kelihatan menarik, tetapi dia sangat mudah putus dan mudah sekali baku sambung ulang. Itu tipe pacaran pertama. Yang kedua adalah Anda berpacaran tipe ikatan ion. Ikatan ion ini karena terjadi transfer elektron, maka ikatan ini mudah sekali berikatan sama dengan ikatan hidrogen tadi, tetapi ikatan ini lemah karena kalau ada orang lain yang datang, orang ketiga dapat dikatakan, itu ya kalau dia memberikan pengaruh lebih kuat, pengion lebih kuat, maka akan mudah putus. Beda dengan yang ada pada molekul organik, yang dalam hal ini glukosa. Karena terjadi sharing of elektron, maka terjadi penggunaan bersama elektron. Sama-sama menggunakan. Sehingga ikatan ini akan sulit sekali diputuskan. Jadi ada 3 tipe. Pacaran tipe ikatan ion, pacaran tipe ikatan hidrogen, dan pacaran tipe ikatan kovalen. Silakan Anda evaluasi sendiri. Oke, ini penting juga di kimia adalah dasar ikatan. Jadi ada gugus-gugus, tolong Anda
Nanti Miner akan tugaskan apa yang harus Anda buat ke depan untuk gugus-gugus. Berikut ini molekul organik, Miner lewati saja. Pengaruh pH, ya, dasar fisika, hukum termodinamika. Hukum termodinamika ada dua, yaitu termodinamika 1, hukum kekekalan energi, dan hukum entalpi. Termodinamika 2, paling gampang tolong lihat pada fotosintesis. Kalau hukum termodinamika 1 kan energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Hukum termodinamika 2 tidak ada transfer energi atau perubahan energi yang bersifat efisien. Kalau dari energi panas ada yang hilang ketika dikonversi menjadi energi gerak dan sebagainya. Nanti Anda pelajari ya. Nah, ini sepintas reaksi biokimia yang berlangsung dalam sel torang. Sangat complicated, tetapi sama yang saya sampaikan tadi, sangat terorganisir, sangat terspesifik, dan paling utama melibatkan kerja enzim. Miner pikir ini dulu yang untuk pengantar yang bisa Miner berikan. Nanti Anda bisa pelajari materi ini. Ini ada tugas. Tolong Anda selesaikan tugas ini. Anda cari minimal 5 reaksi endergonik dan 5 reaksi eksergonik dalam sistem respirasi seluler. Ini untuk pengantar. Dan tugas yang kedua, Anda buat tabel tentang gugus fungsi atau gugus kimia beserta contoh molekul organik yang menggunakannya. Oke. Tugas yang ketiga, Anda gambarkan sel tumbuhan dan sel hewan serta sel bakteri beserta proses biokimia yang berlangsung pada bagian selnya. Ya, contoh gligolisis berlangsung di mana pada bakteri dan seterusnya. Toh, itu aja Anda tugas untuk minggu depan. Ya, jangan lupa ini tugas untuk tugas next week. Oke. Nah, untuk tugas problem solving, coba Anda cari tahu apakah terdapat perbedaan waktu lapar antara mahasiswa yang sarapan nasi untuk sumber karbohidrat saja, nasi, roti, dan apa ya? Roti dan yang karbohidrat lain apa ya? Daging lah. Dalam hal ini kita hanya sumber karbohidrat. Coba Anda lihat. Ini tugas problem solving. Minggu depan dipresentasikan. Oke. Dan Ner coba masuk ke silabus sekarang. Nah, ini silabus kita. Jadi ada dosen, ada Cimeti Tanor, dosen pengampu, dan saya. Pertama pendahuluan, Ner sudah kasih sekarang. Pertemuan pertama. Yang kedua, pertemuan berikut protein. Nanti Ner akan bagi kelompok ketika kita bertemu secara langsung. Berikut metabolisme protein, materinya, dan asam amino. Dan ada mini riset. Jadi yang jadi pembeda perkuliahan kita punya mini riset. Nanti setiap ada mini riset. Berikut ada enzim, struktur, klasifikasi, dan fungsi, mekanisme kerja enzim, baru mini riset. Ada mini riset enzim. Enzim itu enzim ya, enzim. Berikut karbohidrat, struktur, klasifikasi, fungsi karbohidrat, baru metabolisme karbohidrat, baru mini riset karbohidrat. Lipida, struktur, klasifikasi dan fungsi lipid, metabolisme asam lemak, baru mini riset lipida. Baru kita masuk pada ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester kita asam nukleat, struktur, klasifikasi, fungsi asam nukleat, metabolisme asam nukleat, mini riset asam nukleat. Setelah itu kita masuk pada biokimia vitamin dan mineral, biokimia vitamin, biokimia mineral. Selanjutnya kita masuk pada biokimia xenobiotik, pengertian dan klasifikasi xenobiotik, metabolisme xenobiotik. Ini juga berhubungan dengan biotoksikologi. Berikut pertemuan ke-7, ke-8, ke-12, 13, 14, dan 15 Anda presentasi mini riset yang sudah Anda buat. Oke? Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Diharapkan paling penting Anda mampu menguasai konsep, prinsip, dan prosedur dalam bidang biokimia, mampu mengaplikasikan teori, membuat rencana penelitian kecil, mini riset. Baru berikut Anda mampu
mampu menyimpulkan bertanggung jawab terhadap penelitian bidang biokimia. Nanti bukunya ada buku yang menerbit buku, nanti menerkase. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa tugas, ingatkan lagi. Ini tugas, yang tidak ada tugas minggu depan, Anda tidak diperkenankan masuk kelas. Ya, silakan membuat tugas, tidak membuat tugas, minta maaf, you tidak punya tiket untuk masuk kelas. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf, hari ini masih ada tugas luar, tapi semoga ini bermanfaat bagi Anda. Selamat siang.